itu limited edition banget. Terus aku kombinasi juga nih sama casing yang warnanya abu-abu. Jadi kayak makin cocok banget gak sih ya kan? Dan kalian tuh pasti butuh banget tag ini. Terus aku saranin juga buat kalian cepet-cepet beli tag ini karena tag itu bener-bener stoknya tuh sedikit banget, jadi harus beli. Oke? Aku mau apa di media sosial biar semua orang beli barang yang kayak aku punya. Karena ini bagus banget. Ih, lihat deh, orang-orang sekarang gitu tuh bagus-bagus. Mereka selalu punya HP, tapi sekarang punya tab masa. Aku lihat orang-orang di sosial media juga semua orang punya tablet tau. Bener tuh, kan sekarang lagi ngetren banget. Kayaknya kita harus beli juga tuh buat biar kayak di dalam kan. Bener banget. Nah, itulah yang dinamakan flexing. Sebelum kami menjelaskan apa itu flexing, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, Sarjana Darudis absen 22, saya Laksana Abdullah Waluddin absen 10. Saya Prasetya Nisa absen 32. Saya Risa Kartikasari absen 25. Jadi, flexing adalah tindakan memamerkan kekayaan, pencapaian, atau gaya hidup tertentu kepada publik. Biasanya melalui media sosial yang bertujuan untuk mendapat perhatian, mendapat kesan dari orang lain. Sebenarnya, flexing itu bukan sesuatu yang salah, tapi kalau dilakukan secara berlebihan itu dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat. Selain flexing, terdapat juga gaya hidup konsumtif. Apa itu gaya hidup konsumtif? Gaya hidup konsumtif ini merupakan gaya hidup yang mendorong seseorang untuk terus mengikuti tren di sekitarnya yang mungkin dapat dari tren di sekitarnya, tren dari sosial media, tren di antara teman-temannya. Dan gaya hidup konsumtif ini mendorong orang tersebut untuk terus mengkonsumsi suatu barang atau untuk menggunakan suatu jasa secara berlebihan tanpa alasan yang jelas. Hal ini hanya terjadi karena keinginan dan ingin mengikuti orang-orang di sekitarnya tanpa adanya kebutuhan dari dirinya sendiri. Gaya hidup konsumtif ini cenderung berdampak negatif pada orang-orang yang tidak membutuhkan jasa tersebut, yaitu orang-orang yang tidak membutuhkan barang dan jasa yang dia gunakan. Mereka jadi tidak dapat mengontrol keuangannya. Nah, selanjutnya di sini terdapat diagram ATHG yang dimana ATHG itu kepanjangan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal menganalisis pada bagian ancaman. Nah, di era digital saat ini, media sosial itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Nah, isi dari media sosial itu sebenarnya nggak jauh-jauh kayak tentang kehidupan sehari-hari yang kita upload ataupun tentang barang-barang mewah yang kita miliki. Lalu, emang yang terkena dampaknya siapa sih? Dan siapa sih yang menontonnya? Nah, biasanya itu yang terkena dampak itu adalah masyarakat, terutama adalah generasi muda. Nah, generasi muda ini mulai membandingkan dirinya dengan orang tersebut. Padahal kita tuh gak tahu aslinya tuh orang tersebut memang beneran dia ataupun tidak melakukan sifat tersebut ataupun hanya melakukan penipuan agar semua orang tuh mudah tergiur. Nah, selanjutnya di era ini juga pembelanjaan itu sangat mudah banget dilakukan. Yang biasanya kita melakukan pembelanjaan ke tokonya langsung, sekarang kita bisa melakukannya melewati online, contohnya seperti e-commerce. Nah, selanjutnya dampaknya apa apabila kita melakukan hal-hal tersebut ataupun ancamannya? Nah, yang pertama itu pastinya adalah meningkatnya gaya hidup konsumtif karena kita itu melakukan pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan, yang sudah dijelaskan dengan teman saya tadi, Bella. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah merasa insecure. Nah, merasa insecure itu karena apa? Nah, merasa insecure itu karena kita tidak bisa mengikuti tren yang sedang berjalan sekarang. Contohnya, sekarang lagi zaman tag di mana-mana. Nah, kita tuh nggak bisa beli, misalkan karena keterbatasan apapun. Nah, karena kita nggak bisa beli, pasti kita bakal merasa insecure kan? Selanjutnya bakal dijelaskan sama teman saya. Tahap berikutnya merupakan tantangan. Tantangan yang terjadi terdapat banyak sekali tekanan video. Di antaranya, pertama, banyak remaja merasa mengikuti tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Hal ini terdapat muncul perilaku konsumtif dan keputusan yang kurang rasional karena kebanyakan influencer yang ada di sosial media adalah orang dewasa dan penggunanya adalah anak remaja. Nah, anak remaja yang melihat influencer melakukan dan mengkonsumsi barang-barang yang branded yang ada di sosial media tergiur dan menganggap dirinya harus memiliki hal yang sama, padahal itu bukanlah hal yang dapat dia dapatkan dengan mudah. Kedua, remaja membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di sosial media.
Hal ini berdampak munculnya sifat FOMO dan diri hingga cyberbullying. Sebelumnya, kehidupan orang lain di sosial media itu tidak dapat kita buktikan keasliannya, karena kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya orang lain lakukan, apa yang sebenarnya orang lain hadapi di balik layar. Dan munculnya cyberbullying ini biasanya diarahkan kepada influencer-influencer yang ada di sosial media. Biasanya pada influencer yang tidak mengikuti tren tertentu atau tidak memiliki idol tertentu. Yang ketiga, menyebarkan konten promosi atau klaim produk yang berlebihan bahkan menyesatkan. Ini yang paling krusial karena pada zaman sekarang iklan-iklan itu terdapat di sosial media. Semua diiklankan secara online. Namun sayangnya banyak iklan-iklan yang mengklaim produk secara berlebih-lebihan atau bahkan dipalsukan. Hal ini berdampak untuk pembelian produk yang sia-sia bahkan merugikan bagi para konsumen. Nah, selanjutnya ada hambatan. Banyak kondisi masyarakat saat ini yang sangat relevan dengan kondisi yang terdapat pada tahapan hambatan ini, seperti rendahnya literasi tentang keuangan. Banyak masyarakat yang pengalamannya kurang tentang pengelolaan uang, sehingga membeli barang tidak sesuai kebutuhan atau hanya demi gengsi, sehingga menimbulkan dampak seperti perilaku yang konsumtif, yang kedua pemborosan dan pengeluaran yang berlebihan, dan ketiga kesulitan menabung dan merancang masa depan, sehingga masa depan itu tidak terjamin. Nah, untuk tahapan selanjutnya adalah gangguan. Ada beberapa kondisi, yaitu yang pertama, tekanan sosial untuk selalu mengikuti gaya hidup yang sedang tren agar dapat diakui dan diterima di lingkungan pergaulan. Yang kedua, ada FOMO atau munculnya rasa takut akan ketinggalan tren dan ditampilkan di media sosial. Nah, karena kondisi tersebut, ada beberapa dampaknya, yaitu yang pertama, menurunnya kepercayaan diri. Lalu yang kedua, meningkatkan stres dan kecemasan akibat adanya tekanan sosial. Nah, selanjutnya beberapa solusi. Sebelum lebih lanjut, saya mau tanya dulu sama kalian. Kalian tahu nggak sih perbedaan antara non-litigasi dan juga litigasi? Nah, di sini saya bakal menjelaskan buat teman-teman yang belum mengetahui tentang perbedaan tersebut. Nah, jadi kalau yang non-litigasi itu adalah solusi yang dilakukan tanpa melalui atau tanpa menggunakan jalur hukum. Contohnya itu seperti meningkatkan literasi digital dan juga keuangan tentang bagaimana sih kita cara menggunakan media sosial dengan baik, ataupun bagaimana cara mengelola uang dengan baik dan benar. Lalu yang kedua adalah tentang penguatan atau informasi dari orang tua dan juga guru tentang bagaimana bahaya ataupun dampak apabila kita melakukan flexing dan juga gaya hidup konsumtif. Terus yang ketiga adalah mengadakan kampanye penggunaan media sosial dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya adalah litigasi. Nah, litigasi itu berarti adalah dia solusi yang menggunakan jalur hukum. Jadi UU ITE adalah penegak hukum yang bakal menangkap pelaku yang melakukan penipuan flexing. Jadi maksud penipuan flexing itu contohnya seperti orang yang melakukan investasi bodong agar masyarakat itu ingin mengikuti si orang tersebut. Jadinya banyak yang mengikuti, itu kan dampak negatifnya kan. Nah, itu juga bakal dijelaskan di pasal 28J ayat 2 yang menjelaskan bahwa kalau misalkan kita melakukan konten ataupun konten flexing itu sebenarnya didasarkan pada hak-hak masyarakat yang dimana kita tuh gak boleh melakukan hal-hal tersebut yang diupload di media sosial yang menimbulkan dampak-dampak negatif bagi masyarakat, dan itu dijelaskan juga di hukum. Dan inilah kesimpulan dari hasil analisis kami tentang flexing dan gaya hidup yang konsumtif, yaitu dampak dari media sosial yang mendorong budaya pamer dan konsumsi yang berlebihan. Hal ini menimbulkan masalah ekonomi, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam menggunakan media sosial yang dapat membedakan kebutuhan serta keinginan, serta menerapkan gaya hidup yang lebih sederhana dan lebih terkontrol. Sekian dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.